Baiklah, kali ini kita akan mempelajari mengenai ekspresi gen khususnya pada sel eukariotik. Ekspresi gen ini merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dalam bentuk urutan basa pada DNA menjadi protein. Atau bisa dikatakan ekspresi gen ini merupakan proses penentuan sifat suatu organisme oleh gen. Nah, ekspresi gen nanti akan ada dua tahapan utama, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, ekspresi gen itu nanti itu akan terjadi pada molekul DNA, lebih tepatnya pada sekuens-sekuens DNA yang disebut dengan gen. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai struktur suatu sel. Nah, ini adalah gambar suatu sel, di mana sel ini tersusun dari beberapa bagian. Salah satunya adalah inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Di dalam nukleus itu sendiri, nanti akan terdapat kromosom. Nah, ini adalah gambar dari kromosom, di mana di dalam kromosom ini itu terdiri dari DNA dan histon. Jadi ini adalah DNA. DNA ini nanti akan melilit pada protein yang merupakan protein histon. Nah, sekuens-sekuens DNA yang akan menjadi tempat terjadinya ekspresi gen ini disebut dengan gen. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tahapan-tahapan ekspresi gen. Nah, ada dua tahapan ekspresi gen. Yang pertama adalah transkripsi, di mana transkripsi ini merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Kemudian yang kedua adalah translasi, di mana translasi di sini merupakan proses penerjemahan urutan kodon pada mRNA atau messenger RNA oleh tRNA atau transfer RNA menjadi urutan asam amino. Karena kita akan mempelajari mengenai ekspresi gen dalam sel eukariotik, nah kita akan mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, di sini terlihat perbedaan antara eukariotik dengan prokariotik, di mana dalam sel eukariotik di sini ada inti sel atau nukleus. Di dalam sel eukariotik, ekspresi gen ini nanti akan terjadi melalui dua tahap. Yang pertama adalah transkripsi yang terjadi di inti sel, kemudian akan dilanjutkan dengan translasi yang akan terjadi di sitoplasma. Sedangkan pada prokariotik, karena di sini tidak memiliki nukleus atau inti sel, nanti transkripsi dan translasi itu akan terjadi secara bersamaan di sitoplasma. Selanjutnya kita akan membahas secara detail mengenai tahapan ekspresi gen pada sel eukariotik. Tahapan yang pertama yaitu transkripsi dari DNA menjadi RNA, kemudian yang kedua adalah translasi RNA menjadi protein atau polipeptida. Transkripsi ini nanti akan terjadi di nukleus atau di inti sel. Jadi dari DNA ini, nanti setelah proses transkripsi dia akan menjadi RNA. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses translasi di dalam sitoplasma. Jadi nanti RNA-nya ini akan keluar menuju ke sitoplasma. Kemudian di dalam proses translasi nanti RNA akan diproses untuk menjadi protein atau polipeptida. Tahap pertama yaitu transkripsi, yaitu pembentukan RNA, lebih tepatnya adalah mRNA atau messenger RNA dari DNA. Ada tiga tahapan dalam transkripsi, yaitu inisiasi, yang kedua adalah elongasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Nah, kita akan bahas secara singkat mengenai proses transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nanti setelah ini baru kita akan melihat video proses transkripsinya. Yang pertama adalah proses inisiasi. Jadi nanti di dalam proses transkripsi, ketika promotor ini sudah mengikat DNA, maka RNA polimerase ini akan terikat pada suatu tempat di dekat promotor. Jadi nanti ketika promotornya sudah mengikat DNA, maka RNA polimerasenya ini juga akan mengikat DNA di dekat promotor itu. Nah, ini adalah start point. Kemudian ini adalah sequence ya, atau daerah untuk transkripsinya yang disebut dengan transkripsi unit. Nah, daerah tempat promotor dan RNA polimerase ini disebut dengan start point, di mana nanti ketika sudah ada RNA polimerase
yang terletak di dekat promotor, maka ini akan menjadi titik awal untuk proses terjadinya sintesis RNA. Nah, kemudian yang kedua ini adalah elongasi. Jadi nanti ketika sudah mulai inisiasi, di sini akan ada RNA, di mana nanti RNA ini akan mengalami pemanjangan atau elongasi dengan proses penambahan nukleotida pada untai RNA. Jadi nanti di sini ini akan diperpanjang. Jadi satu demi satu, seperti gambar ini. Nah, proses elongasi ini itu akan berlangsung dari arah 5 menuju ke arah 3. Sementara RNA polimerasenya itu bergerak dari arah 3 ke arah 5. Nah, setelah mencapai ujung 3, maka akan terjadi proses terminasi, di mana terminasi ini adalah proses berakhirnya polimerasi RNA yang ditandai dengan lepasnya enzim RNA polimerase. Jadi nanti ketika sudah mencapai ujung 3, maka RNA polimerase ini akan dilepaskan. Kemudian RNA yang dihasilkan dari proses transkripsi ini nanti bisa digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap translasi. Nah, kita akan melihat video detailnya mengenai proses transkripsi agar lebih jelas. Nah, kita akan melihat proses transkripsi lebih detailnya melalui video ini. Jadi nanti ketika promotor ini sudah melekat pada DNA, maka RNA polimerase ini akan memulai proses inisiasi atau start point-nya. Nah, ketika RNA polimerase ini sudah melekat, maka rantai double helixnya ini dia akan memisah. Jadi ada utas atas dan ada utas bawah. Nah, menjadi single helix di sini. Perlu diingat bahwa dalam proses sintesis RNA, utas yang akan digunakan untuk sintesis ini hanya salah satu utas. Jadi utas yang digunakan untuk sintesis dalam hal ini utas yang bawah untuk proses yang ada di video ini disebut dengan template sebagai cetakan untuk RNA-nya, sedangkan utas yang lain ini disebut dengan utas pendamping. Jika kita lihat dalam proses pemanjangan RNA atau proses elongasi, basa-basanya ini akan selalu berpasangan. Timin dengan adenin, adenin dengan urasil, dan guanin dengan sitosin. Nah, ini adalah proses pemanjangannya. Nah, ini akan berhenti ketika sudah mencapai ujung 3. Ketika sudah mencapai ujung 3, maka itu sudah memasuki tahap terminasi, di mana akan dihasilkan messenger RNA. Kemudian nanti dari messenger RNA yang dihasilkan ini akan digunakan lebih lanjut untuk proses translasi yang terjadi di sitoplasma. Selanjutnya adalah proses translasi. Translasi di sini merupakan penerjemahan urutan nukleotida mRNA menjadi rangkaian asam amino suatu polipeptida atau protein. Nah, sama halnya dengan transkripsi, translasi ini terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan yang terakhir adalah terminasi. Nah, ini adalah gambar dari proses translasi, di mana proses translasi ini akan terjadi di sitoplasma oleh ribosom. Nah, ribosom ini ada 2 unit, terbagi menjadi 2 unit, yaitu unit yang besar dan unit yang kecil. Nah, tahap pertama dari translasi itu adalah inisiasi. Nah, inisiasi ini dimulai dengan pengenalan rangkaian AUG atau yang dikenal dengan start codon. Nah, nanti di sini start codonnya itu atau AUG-nya itu dia akan berikatan dengan tRNA yang membawa molekul-molekul asam amino. Jadi ini adalah tRNA yang membawa molekul asam amino. Nah, mRNA-nya ini akan bertindak sebagai kodon, sedangkan tRNA-nya ini sebagai antikodon. Nah, ketika tRNA-nya ini sudah berada di start codon atau sudah menempel pada mRNA, maka bisa dilanjutkan dengan proses elongasi, di mana nanti tRNA yang lain ini akan membawa asam amino satu demi satu untuk membentuk polipeptida. Jadi nanti dalam proses elongasi atau proses penyusunan polipeptida yang dibawa oleh tRNA, nanti tRNA ini akan masuk ke posisi A, ini adalah posisi A. Nah, kemudian nanti asam amino yang dibawa oleh tRNA itu akan berikatan dengan asam amino yang lain dengan cara tRNA-nya itu akan bergeser ke posisi P. Ini adalah posisi P.
Nah, kemudian nanti ketika dia sudah berikatan dengan asam amino dari tRNA yang lain, maka tRNA ini akan berada di posisi E untuk keluar dari ribosom. Nah, ribosom ini dia akan bergeser ke arah ujung 3, ini adalah ujung 3, di mana proses penyusunan polipeptida ini akan berhenti ketika sudah menemui stop codon. Stop codon ini bisa UAG, bisa UAA, atau UGA. Jadi ketika sudah mencapai stop codon, maka proses penyusunan polipeptidanya ini sudah berakhir. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap terminasi, di mana dalam tahap terminasi ini itu merupakan tahap pelepasan rantai polipeptida. Jadi polipeptidanya ini nanti akan lepas, kemudian ribosomnya nanti juga akan lepas. Nah, ini adalah proses translasi yang terjadi di sitoplasma. Jadi di sini ada ribosom, ada unit besar dan ada unit kecilnya. Jadi messenger RNA nanti ini akan diproses melalui translasi untuk menjadi polipeptida. Nah, translasi ini dilakukan dengan proses inisiasi di awal oleh tRNA yang membawa masing-masing molekul asam amino. Nah, ketika sudah mulai start codon, maka di sini akan terjadi elongasi atau penyusunan polipeptida yang dibawa oleh masing-masing tRNA. Nah, di sini adalah proses penyusunan dari polipeptidanya. Nah, dia akan tersusun. Nah, kemudian nanti ketika sudah dihasilkan polipeptida dan sudah mencapai stop codon, maka ini sudah bisa membentuk suatu protein atau polipeptida dari proses ekspresi gen. Nah, proses keseluruhan dari ekspresi gen pada sel eukariotik, yaitu transkripsi dan translasi, akan saya jelaskan di video yang lebih jelas dan lebih detail setelah ini. Nah, ini adalah proses menyeluruh dari ekspresi gen, baik transkripsi maupun translasi. Jadi ini terjadi pada DNA, lebih tepatnya pada sekuens DNA, yaitu gen. Nah, jadi hanya seutas yang akan mengalami ekspresi gen. Nah, dalam proses ekspresi gen ini akan diawali dengan daerah promotor dan diakhiri dengan daerah terminator. Nah, pengubahan RNA menjadi polipeptida atau protein ini itu yang disebut dengan istilah gen expression atau ekspresi gen dengan dua tahap. Ada tahap transkripsi yang terjadi di inti sel dan ada proses translasi yang terjadi di sitoplasma. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu mulai dari transkripsi. Nah, proses transkripsi ini dimulai ketika RNA polimerase ini sudah mengikat DNA. Ada 3 tahap, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, di daerah promotor, nanti RNA polimerase ini dia akan mengikat di daerah promotor. Nah, kemudian untuk tahap inisiasinya, nanti rantai double helix-nya ini akan terbuka menjadi single helix. Nah, ada utas atas, ada utas bawah. Nah, utas bawah ini yang dikenal sebagai template ya. Nah, ini adalah tahapan inisiasinya dimulai dari ujung 5. Nah, kemudian di sini nanti dia akan selalu berpasangan timin dengan adenin, guanin sitosin, adenin urasil. Nah, ini nanti akan membentuk messenger RNA atau mRNA. Kemudian ketika sudah sampai di daerah terminator, maka nanti proses transkripsi itu berakhir dan dihasilkan messenger RNA. mRNA yang dihasilkan terdiri dari 2 bagian, yaitu ekson dan bagian intron. Nah, bagian intron ini harus dilepaskan karena tidak mengandung kodon, sedangkan ekson ini akan digunakan untuk pengkodoan untuk membentuk polipeptida.
Nah, untuk melepas intronnya, ini diperlukan suatu kompleks yang bernama spliosom. Nah, spliosom ini nanti akan melepas intron sehingga akan dihasilkan ekson saja, yang nantinya ekson dari mRNA ini akan berpindah ke sitoplasma untuk melanjutkan proses translasi. Nah, ini adalah mRNA yang dihasilkan dari proses transkripsi, di mana dalam mRNA ini akan mengandung kode genetik, jadi 3 basa seperti ini yang akan membawa masing-masing molekul asam amino. Nah, ada AUG sebagai start codon dan ada 3 codon lain yang berfungsi sebagai stop codon, sedangkan codon-codon yang lain ini melambangkan masing-masing asam amino. Nah, proses translasi ini diawali dari start codon ya, yaitu AUG dan stop codon bisa 3 tadi. Nah, untuk mengawali proses translasi, di sini ada ribosom unit kecil, kemudian di sini ada asam amino yang dibawa oleh tRNA atau transfer RNA. Nah, di sini mRNA itu sebagai kodon, sedangkan tRNA itu sebagai antikodonnya. Nah, dia akan mulai dari start kodonnya di sini, saling berpasangan, AU, UA, GA, jadi ada kodon dan antikodon. Nah, ini adalah inisiasinya, tahap inisiasinya. Jadi di sini ada ribosom unit besarnya. Kita akan mulai prosesnya. Nah, dalam ribosom di sini ada 3 posisi, yaitu E, P, dan A. Untuk start point-nya akan langsung berada di P, kemudian untuk tRNA yang lain di sini akan masuk ke posisi A. Nah, di sini posisi A. Nah, ini tRNA yang lain akan membawa asam amino yang lain juga. Nah, masuk ke posisi A. Kemudian asam aminonya ini akan saling berikatan untuk membentuk polipeptida. Setelah berikatan, maka yang dari posisi P akan bergeser ke posisi E. Nah, di sini. Kemudian dia akan dilepaskan dari ribosomnya, kemudian ada tRNA lain masuk dari A, kemudian geser lagi ke P, nanti juga akan geser ke E ketika sudah saling berikatan antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain. Ketika sudah sampai stop codon, maka proses translasi ini nanti bisa diakhiri, kemudian polipeptida atau proteinnya itu akan lepas dan ribosom juga akan lepas dari mRNA-nya. Nah, ini adalah akhir dari proses ekspresi gen sehingga dihasilkan protein atau polipeptida. Nah, pada proses translasi tadi itu kan ada mRNA yang bertindak sebagai kodon atau kode genetik. Nah, kode genetik ini merupakan 3 nukleotida yang berurutan atau istilahnya adalah triplet pada mRNA yang akan mengkode satu asam amino. Jadi di sini ada tabelnya untuk kodon. Nah, tadi ada AUG atau metionin yang kita kenal dengan start codon. Kemudian ada 3 stop codon yaitu UAA, UAG, dan UGA. Sedangkan 3 basa nukleotida yang lain seperti UUC ini adalah fenilalanin, kemudian UUAUG ini adalah leusin, bisa dilihat di tabel ini. Jadi ini adalah kode-kode yang mengkode suatu asam amino. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai ekspresi gen pada sel eukariotik. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.